Pesugihan Blorong Kaligawe Pedan, Klaten. Ketoprak mistis kali ini membongkar asal-usul kota Pedan, Klaten. Sebuah situs yang terkenal dengan pesugihan blorong yang ramai dikunjungi para peziarah. Terletak di tepi sebuah sungai yang terkenal dengan sebutan Kaligawe. Tragedi cinta Nyai Ratu Nilamsari dan Syekh Joko Pedan. Tersebutlah sebuah situs makam kuno yang konon adalah makam seorang alim ulama bernama Syekh Joko Pedan dari Keraton Demak Bintoro, yang suatu masa mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah bekas reruntuhan Keraton Boko dan Pengging. Daerah itu sekarang terkenal dengan sebutan Klaten. Terletak di sebelah barat daya Keraton Pengging. Dalam melaksanakan syiar di daerah itu, Syekh Joko Pedan mendapat tantangan yang luar biasa hebatnya. Bukan dari manusia saja, tetapi juga dari golongan jin dan makhluk halus, termasuk dari golongan siluman blorong. Makhluk-makhluk siluman dari Gunung Merape dan dari kerajaan pantai selatan tidak menginginkan para penduduk di daerah itu belajar ilmu agama dan mengaji, sehingga berani terang-terangan mengganggu dan menghalang-halangi yang berniat mengaji. Hal itu tentu membuat resah orang-orang yang hendak mengaji kalam dan sunnah. Para siluman itu dipimpin oleh petinggi pantai selatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, yang memimpin adalah putri Nyai Roro Kidul sendiri yang menjadi ratu para blorong. Nyai Ratu Nilamsari adalah namanya. Nyai Ratu Nilamsari yang berkulit kemerahan dan merona, sungguh cantik luar biasa. Ditugaskan secara langsung oleh ibundanya, Nyai Roro Kidul, untuk menghentikan Syekh Joko Pedan dalam usahanya menyebarkan ajaran agama Islam. Nyai Ratu Nilamsari sangatlah pandai dan penuh tipu muslihat. Dia tahu bahwa Raden Joko Pedan dulunya adalah seorang pemimpin para nelayan di Keraton Demak Bintoro. Dia ahli menangkap ikan di laut, di danau ataupun di sungai-sungai. Suatu ketika Ratu Nilamsari sedang mengintai Raden Joko Pedan yang sedang menjala ikan. Dia pun menyamar menjadi seekor ular kecil agar tidak ketahuan oleh orang yang harus disingkirkannya. Dia ingin tahu kelemahan Raden Joko Pedan yang menjadi musuhnya. Dan Nyai Ratu Nilamsari menyaksikan keahlian Raden Joko Pedan dalam menggunakan jalanya. Begitu banyak ikan yang berhasil ditangkapnya dalam sekali menebar jala. Karena tak habis dimakan sendiri dan para santri, maka Raden Joko Pedan mengawetkannya dengan asap dan garam. Seperti cara mengawetkan ikan hasil tangkapan di pesisir utara yang terkenal dengan sebutan ikan peda. Karena hal itulah maka daerah tempat tinggal Raden Joko Pedan terkenal dengan sebutan penghasil ikan peda dan disebut Pedan sampai sekarang. Raden Joko Pedan sebenarnya adalah murid dari seorang wali terkenal yang menjadi penasehat Raja Demak, Raden Patang, satu-satunya anggota wali Songo berdarah Jawa dan terkenal dengan ilmu sabdu dadinya, yaitu Sunan Kalijogo. Dan beliau mengutus seluruh santrinya mengabdikan ilmu pengetahuannya untuk menyebarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa. Sebagai putra keturunan bangsawan di Demak Bintoro, dari campuran darah Jawa, Campa dan Arab, Raden Joko Pedan dikaruniai wajah yang rupawan. Ditambah sikap dan kecerdasan di atas rata-rata dan sakti pilih tanding, maka tak heran bila santrinya kebanyakan adalah wanita muda. Sebagai lajang yang rupawan, maka banyak wanita dari kasta bangsawan sampai rakyat kecil tertarik dan berduyun-duyun belajar kepadanya walau itu bukan tujuan utama mereka. Para wanita dan gadis berharap akan mendapat perhatian dari Raden Joko Pedan dan bermimpi bisa menjadi kekasihnya.
Ketampanan Raden Djoko Pedhan rupanya menarik perhatian Nyai Ratu Nilamsari juga. Setelah sekian lama sering, secara sembunyi-sembunyi mengintai pemuda alim itu, mendadak muncullah perasaan suka dan ketertarikan yang sangat, sehingga membuatnya lupa tujuan utamanya. Sirna sudah niat menghentikan dan menyingkirkan Raden Djoko Pedhan dari upayanya menyebar agama Islam. Perasaan-perasaan itu akhirnya berkembang menjadi cinta kepada orang yang seharusnya menjadi musuhnya. Nyai Ratu Nilamsari telah terpikat oleh ketampanan Raden Djoko Pedhan. Berita tentang Nyai Ratu Nilamsari terdengar pula oleh ibundanya, dan Nyai Roro Kidul pun memanggilnya ke pantai selatan. Penguasa pantai selatan itu pun menyadari bahwa putrinya telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Tetapi Nyai Roro Kidul tidak lantas memarahi putrinya. Dia malah ingin memanfaatkan kecantikan putrinya untuk memikat Raden Djoko Pedhan. Dengan harapan bila pemuda itu bisa jadi menantunya, maka dia akan dengan mudah mengendalikan utusan dari Bintoro itu. Akhirnya Nyai Roro Kidul memberikan ilmu gandam pemikat sukma kepada putrinya dan mengizinkannya untuk mendekati dengan Raden Djoko Pedhan bila memang bisa. Merasa mendapatkan restu dari ibundanya, maka betapa gembiranya Nyai Ratu Nilamsari. Dia tak pernah berpikir bagaimana caranya mendekati dan mendapatkan perhatian dari pemuda idamannya itu. Ratu Nilamsari adalah wanita cerdas dan penuh pengalaman dalam menggoda pria. Dia adalah ratu tipu muslihat, maka dia tidak pernah merasa kesulitan untuk bisa mendapat perhatian dari Raden Djoko Pedhan. Suatu hari wanita cantik itu sengaja mandi di kedung sungai. Dia melihat pemuda tampan incarannya sedang menjala ikan di dekat kedung. Ratu Nilamsari pura-pura tenggelam dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan meminta tolong dari seseorang yang tenggelam, Raden Djoko Pedhan segera berlari menuju tempat asal suara. Dia melihat seorang wanita sedang hanyut oleh pusaran air. Karena khawatir akan keselamatan wanita itu, Raden Djoko Pedhan pun tanpa pikir panjang segera terjun untuk menyelamatkannya. Saat itulah Nyai Ratu Nilamsari merapal mantra dan meniupkan gandam pemikat sukma kepada pria pujaannya. Setelah melihat kecantikan Ratu Nilamsari dan akibat dahsyatnya gandam pemikat sukma, maka Raden Djoko Pedhan pun terpana. Seketika itu juga cinta tumbuh di hatinya. Setelah peristiwa itu, maka setiap waktu terjadilah pertemuan rahasia antara mereka. Dengan seringnya bertemu, perasaan kedua insan pun bertaut. Akhirnya mereka berdua memutuskan menjalin sebuah pernikahan. Kemudian kedua makhluk Tuhan yang dimabuk cinta itu pun menghadap dan memohon restu kepada para sesepuh desa, dan mereka pun akhirnya menikah disaksikan penduduk dan para santri. Dengan pernikahan itu, Raden Djoko Pedhan dan Nyai Ratu Nilamsari saling mengucapkan sumpah setia. Pernikahan sederhana itu berlangsung meriah. Warga senang melihat kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Pasangan yang sangat serasi. Pemuda yang gagah dan tampan dengan budi pekerti luhur dan alim, mendapatkan jodoh wanita cantik dan berperilaku lemah lembut. Mereka pun akhirnya menjalani hidup sebagai sepasang suami istri yang bahagia. Apakah pernikahan mereka akan langgeng dalam kebahagiaan? Nantikan lanjutannya di channel ini. Terima kasih.